Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Yang saya muliakan murabbi ruhina Abah, Umi beserta keluarga, pengurus pondok pesantren Al-Mawaddah yang saya hormati, serta teman-temanku semua yang saya banggakan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya. Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Salawat salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang revolusioner, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Dialah Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana semua makhluk hidup, semua makhluk di dunia ini merasakan sedih, takut dan khawatir akan kepergian seseorang yang paling mulia, seseorang yang paling bertakwa, dan seseorang yang paling sempurna akhlaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malaikat Israel mau masuk." Jawab Rasulullah, "Ya, persilahkan masuk." Dan setelah itu malaikat Israel pun masuk dan mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, aku diutus Allah untuk memberikan dua pilihan kepadamu, mencabut nyawamu atau membiarkan antum. Al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqul a'la, atau dengan Allah." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Ar-rafiqul a'la, dengan Allah." Kemudian Rasulullah pun berdoa agar umatnya mendapatkan jaminan selamat. Dan setelah mendapatkan jaminan umatnya selamat, Rasulullah pun berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, cabutlah nyawaku kalau sudah memang waktuku." Kemudian saat itu juga malaikat Israel pun mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad. Dan saat ketika dicabut nyawa beliau pun berkata, "Ah, mahada, apa ini wahai Israel?" Kemudian malaikat Israel pun berkata, "Ini adalah sakaratul maut, ini adalah sakitnya di dalam kematian." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Apakah sudah kau ringankan wahai?" Kemudian Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut." Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini ya Allah. Kemudian dijawablah malaikat Israel, "Ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan 70 kali keringanan." Kemudian dijawablah sama Rasulullah,
Apa malaikat Israel sudah kau ringankan 70 kali keringanan wahai Israel? Dijawablah sama malaikat Israel, iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa lebih lembut dari caraku mencabut nyawamu. Kemudian Rasulullah pun menjawab, sudah kau ringankan 70 kali wahai Israel, tapi rasanya masih sakit wahai Israel. Kemudian malaikat Israel pun menjawab, iya ya Rasulullah, emang itu adalah sakitnya di dalam kematian, emang itu adalah sakitnya sakaratul maut. Kemudian Rasulullah pun berkata, lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel? Yang diingat siapa? Yang diingat adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pun Rasulullah berkata, innalil mauti lasyakarat, sungguh di dalam kematian tidak ada rasa sakit, yaitu sakit kematian adalah sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul dari umatku, wasaqil alayya, dan bebankan kepadaku. Betapa cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya, betapa sayangnya Nabi Muhammad terhadap kita sebagai umatnya. Bahkan ketika Rasulullah sakaratul maut, yang diingat adalah kita sebagai umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan benar saja Rasulullah waktu itu, dan benar saja Rasulullah pun memintakan kepada Allah agar diringankan sakaratul maut kita. Dan lihat kata Allah, wala sawfa yu'tika fatardo. Permintaan Allah tidak ditolak oleh, permintaan Rasulullah tidak ditolak oleh Allah, tapi dikabul ya Muhammad. Dan benar saja sakaratul maut kita ditanggung oleh Rasulullah, dibebankan kepada Rasulullah. Bahkan diceritakan Imam Bukhari, saat nyawa beliau dicabut, dan benar saat nyawa beliau dicabut, Rasulullah, dan benar saat nyawa Rasulullah dicabut, digambarkan oleh Imam Bukhari, saat itu Siti Aisyah berada di samping Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah melihat keringat dingin yang bercucur dari Rasulullah. Bahkan ketika ada kain yang dicelupkan ke dalam air dan ditempel ke kening Rasulullah, langsung mengering. Dan saat itu Rasulullah pun berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesannya adalah aqrim minni ala ummati salam, aqrim minni salam ala ummati wa ala man ittaba'ani wa ala man tabi'ani ila yaumil qiyamah. Ya, aku titip salam kepada umatku dan orang-orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Dan benar saja saat itu keringat dingin Rasulullah bercucur terus menerus. Dan di saat itulah tangan Rasulullah diangkat tinggi-tinggi, dan Rasulullah berkata, innalil mauti lasyakarat, sungguh di dalam kematian ada rasa sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian tangan Rasulullah pun turun dan jatuh di tangan Siti Aisyah. Dan saat itu Siti Aisyah pun merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu juga Siti Aisyah baru sadar bahwasanya Rasulullah telah meninggalkan dunia.
Demikianlah cerita singkat detik-detik hembusan sang kekasih. Saya Muhammad Rasulullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.